Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu Pak Okta, ya, Wirawan. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang F&B. Perjalanan beliau dari dulu sampai saat ini bisa kita ambil pelajaran bagi teman-teman untuk para pebisnis yang masih baru belajar, ataupun misalnya teman-teman juga ingin bermitra sama beliau. Oke, lanjut aja, kita masuk ke bagiannya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Pak Wirawan, perkenalkan diri. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan sama saya Okta Wirawan, biasa orang manggil Okta. Di F&B ini kita ada beberapa brand, diantaranya kedai Abuya, ada Kebuli, Abuya, ada Bakmi Molina, dan beberapa macam lainnya. Di F&B ini sebenarnya kita fokus baru 4 tahun terakhir, tapi pengalaman di retail dan F&B sudah berjalan dari 17 tahun terakhir ini. Jadi 4 tahun terakhir kita fokus bangun brand, tapi experience-nya sebenarnya dari waktu kita masih kuliah. Jadi dulu pernah buka laundry, pernah franchise juga, ada Serabi NH yang kita bawa ke Bogor, ya, seperti itu. Itu pas lagi Bapak kuliah dulu ya? Iya, dulu kebetulan saya kuliah di Bogor, IPB. Jadi di semester 3 karena ada rumah di sana, berarti ada opportunity yang bisa dijalanin. Semester 3 itu saya buka bisnis laundry untuk mahasiswa, ya berawal dari kebutuhan pribadi sih. Waktu dulu dari Padang ke Bogor, kemudian Bogor kan kota hujan ya, jadi butuh selimut. Sementara ketika selimutnya basah, mau nyuci itu susah karena rumah dulu susah, ada jemuran dan lain-lain. Dan teman-teman pun juga sama, kalau nyucinya manual susah. Akhirnya beli mesin cuci, tapi kalau dengan mesin cuci dipakai sendirian kan sayang. Akhirnya kepikiran untuk bikin bisnis laundry. Alhamdulillah dalam beberapa tahun, 3 tahun itu kita bisa punya 8 cabang, dan dari bisnis laundry itu sendiri juga akhirnya bisa membangun ruko di tanah di sana. Alhamdulillah. Luar biasa, coba bayangin, lagi kuliah loh, lagi belajar tapi juga bisa berbisnis. Jadi berbisnis itu nggak mandang status kita seperti apa ya, bisa semuanya. Oke Pak. Terus sekarang tuh Bapak bisnis di bidang apa Pak? Sedang jalanin apa, dan kenapa Bapak milih bisnis masih di stay di F&B? Ceritain dong Pak. Kalau sekarang fokusnya di F&B, benar. Karena di 5 tahun terakhir sebelumnya kerja, yang kerja itu kami kerja di salah satu perusahaan yang memang waktu itu ngebangun startup dari awal, ngebangun supermarket ya, supermarket, dan kemudian juga kita memfranchise ada beberapa brand dari luar. Sehingga di situ saya mempelajari bahwa sebenarnya potensi menjual makanan ini bukan hanya sekedar jualan makanan dan kita dapat uang atau dapatkan keuntungan dari menjual makanan ke end user gitu kan. Tapi juga ada potensi-potensi lainnya di sana. Ya, kemudian mungkin kita bisa lihat ada potensi ngejual konsep dengan kemitraan fee. Kemudian juga ada penjualan bahan baku yang mungkin nanti bisa dikembangkan jadi frozen food yang bisa disebar kemana-mana gitu ya. Dan memang ini juga basic ya, needs yang dibutuhkan sama orang. Artinya ketika dalam kondisi pandemi misalnya, ketika buying power turun, orang juga income-nya juga menurun. Tapi yang terkait sama F&B, makanan, bahan pokok, ya itu mereka nggak akan bisa tunda gitu kan, nggak akan bisa menghilangkan. Mungkin kita bisa nggak beli baju nih dalam 1 tahun terakhir gitu ya, tapi nggak mungkin kita nggak bisa makan dalam 3 hari aja gitu. Jadi kebutuhan needs ini yang memang tentunya punya peluang yang besar. Itu yang mendasari ya. Itu yang mendasari. Nah, kan spesialnya nih Bapak makanan Timur Tengah nih. Nah, itu mungkin kalau brand-brand kita ketahui ya, itu seperti yang diterima di masyarakat Indonesia kan brand-brand tertentu saja ya Pak.
seperti misalnya dari brand Jepang mungkin atau dari Korea, dari Timur Tengah. Nah kenapa tuh Bapak pilih kedai Abuya gitu Pak? Pilih masakan Timur Tengah. Nah, itu coba. Kalau sebagai pebisnis pasti pertama lihat marketnya. Iya. Kalau marketnya di Indonesia sendiri mayoritas agamanya Muslim. Oke. Ya pastinya dari marketnya itu gede. Okay. Yang kedua market secara keseluruhan. Terus kemudian yang kedua memang di 5 tahun terakhir ya fokusnya memang girohnya keinginan orang untuk hijrah dan lain-lain itu juga tinggi. Ya. Yang ketiga memang profilnya saya pun juga mungkin tentu lebih cocok dibandingkan kalau jualan makanan Jepang karena kurang sipit makanan Korea gitu ya. Sehingga ya memang dari 3 faktor itulah ya. Kita anggap ada opportunity di sini. Kemudian orang Indonesia juga udah familiar kan dengan makanan-makanan Timur Tengah kayak nasi kebuli. Udah lama dan sampai sekarang juga ada. Jadi bukan makanan yang tiba-tiba muncul terus kemudian tiba-tiba hilang. Karena kita udah kenal nasi kebuli udah puluhan tahun kan. Artinya marketnya ini relatif lebih stabil. Tapi bukan makanan juga yang mudah untuk dibikin di rumah gitu kan. Nah ini menarik. Karena kalau kita jual produk-produk yang sebenarnya orang juga bisa bikin di rumah, ya nggak ada ketertarikan untuk datang ke outlet ya. Jadi kayak misalnya jualan ayam goreng gitu misalnya, ya semua orang juga bisa bikin ayam goreng di rumah masing-masing. Jadi uniqueness-nya memang harus ada sesuatu yang memang kita bisa jadi ini nih pokok buat mereka makanan sehari-hari, tapi juga menjadi uniqueness nih. Mereka juga bikin sendiri di rumah nggak mungkin kan. Kita juga ada brand kayak ayam asap Abu Dhabi gitu misalnya. Ayam asap ini prosesnya panjang, bisa sampai marinasi 12 jam, terus kemudian proses asapnya bisa 3 sampai 4 jam gitu ya. Artinya membutuhkan proses dan waktu yang lama. Artinya ini kalau di rumah tangga bikin ayam masak nggak akan memungkinkan bikin gitu kan. Kalau cuma ngasepin 1 ekor ayam nggak worth it gitu kan. Nunggu makan sampai lebih dari 12 jam gitu kan. Makanya kita ngasih solusi nih ke masyarakat nih kalau pengen makanan nih yang khas nih. Makan asap itu kan ayam kalau diasapin lemaknya turun sehingga tapi taste-nya cita rasanya tuh kuat banget, strong. Gak gampang untuk bikin di rumah. Jadi kalau pengen makan ayam asap ya datang ke kita aja kan gitu. Jadi irreplaceable, jadi nggak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan. Harus order ya. Harus order. Kalau nih kan pengen beli ke kita bisa langsung masakan jadinya atau misalnya frozennya juga kita bisa siapin. Yang di rumah hanya cukup tinggal dikukus, dia bisa udah makan lebih gampang. Siap. Gitu. Tapi ngomong-ngomong saya udah pernah nyobain Bapak. Itu makanannya ayamnya itu beda, enak. Ya biasanya kan kalau kita tuh makan nasi kebuli ya, itu kebanyakan orang tuh merasa too much ya bumbunya gitu ya. Tapi begitu saya makan nasinya Bapak ya, plus ayam, plus satu lagi itu samosa. Itu tuh jadi cita rasa satu yang lengkap gitu. Nah ini apa ini yang dasar kok bisa begitu nih? Jadi kita juga mempelajari sambil jalan ya. Dulu juga sama. Enak itu buat kita kalau nasinya enak, lauknya enak, sambelnya enak, semuanya enak. Tapi ternyata ketika digabung jadi satu, semuanya jadi kontradiktif nih. Jadi terlalu strong. Jadi pada saat kita panggil chef yang kemudian chefnya bilang ntar jangan komentarin dulu makanan satu persatu. Setelah terhidang lengkap di trial baru cobain. Jadi akhirnya kita dapetin ternyata enak sesuatu itu bukan dari masing-masingnya enak, tapi keseimbangan dari satu paketnya itu yang menghasilkan sesuatu yang enak. Mungkin sama kayak kita melihat definisi cantik itu apa sih gitu kan. Mungkin yang hidungnya mancung, misalnya matanya bagus, bibirnya bagus dan lain-lain. Tapi ketika itu digabungin jadi satu, kalau nggak seimbang nggak jadi cantik gitu kan. Itu kira-kira. Nah, kita paham betul bahwa menjalankan bisnis itu nggak mudah, Pak. Iya, pasti ada yang menjadi kekuatan Bapak dalam berbisnis ya. Itu apa sih, Pak? Nah, ini menarik nih ya kan. Soalnya bisnis itu teman-teman itu pasti sendirian. Iya, Pak. Betul. Mau pusing sendirian, ya, mau stres sendirian, mau ngambil solusi juga sendirian. Itu tuh kemungkinan besar mungkin akan biasanya kalau pengusaha-usaha tuh
ada yang punya mentor, apa ada yang lari ke misalnya Tuhannya gitu ya, masing-masing gitu. Nah ini kita coba tanya nih langsung jadi Pak gitu. Iya benar. Sebenarnya bisnis itu kalau orang bilang mudah, itu sulit banget. Untuk bertahan pengen di bisnis itu memang harus kuatin banget mental, karena memang benar banget yang disampaikan dari A sampai Z-nya itu kita menjalanin sesuatu. Ketika bisa solve satu problem, besoknya ada problem baru lagi, dan itu mutar terus dan bukan cuma pengulangan problem ya, tapi banyak-banyak. Artinya niatnya benar-benar harus kuat banget kan. Nah ini yang menarik. Saya memikir gini, kita itu di apa namanya di agama yang kita pelajari yang Islam, bahwa memang rezeki itu kan Allah udah tetapin masing-masing. Setiap orang udah ditetapin rezekinya, tidak akan nambah Rp1 pun dan tidak akan mengurangi Rp1 pun. Tapi yang kita juga pahami bahwa memang rezeki yang numpang lewat ke kita bukan cuma rezeki kitanya doang. Rezekinya kita memang nggak akan nambah, tapi Allah berpotensi untuk nitipin rezeki orang lain ke kita nih. Nah, ketika banyak rezeki yang dititipin ke kita melalui kita, disitulah hadirnya manfaat gitu kan. Jadi kalau kita bilang khairun nas anfa'uhum linnas, kan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain gitu kan. Nah, ketika kita bisa menjadi infrastruktur rezekinya buat orang tua, buat anak istri, buat karyawan, fakir miskin dan lain-lain, rezekinya rezeki mereka, tapi Allah numpang lewatin ke kita. Nah itu yang menjadi banyak manfaat. Nah di bisnis ini berpotensi untuk itu. Kalau kerja, mungkin rezeki kita yang akan terdeliver kita sama, dapat gaji bulanan gitu ya, yang mungkin manfaatnya titipan dari anak istri. Jadi dari gaji kita ya anak istri kita bisa manfaat. Tapi ketika punya usaha sendiri, bikin cabang, berarti kan membuka lapangan pekerjaan baru, infrastruktur rezeki buat kerja di sana. Nah ada manfaat di sana. Jadi ketika kita mengalami gelombang macam-macam masalah yang ada, ya udah di dunia cuma sebentar, pasti akan mati. Tapi kebermanfaatan kita jangan sampai hanya sebentar juga gitu. Yang penting bisa meninggalkan amal jariah yang terus menerus, yang bisa dirasakan manfaatnya walaupun kita udah meninggal gitu. Luar biasa amal jariah ya, itu di bawah ya, insya Allah. Bismillah ya. Oke. Nah kan selain tadi punya nilai value yang tadi Bapak pegang dan itu kuat, itu pasti kuat sekali karena sudah bukan lagi bicaranya komitmen ke manusia gitu ya, ke Tuhan ya. Nah tapi kan juga butuh yang namanya strategi ya. Karena balik lagi bisnis itu ada di dunia ya kan Pak ya. Nah bagaimana sih bisa bertumbuh nih? Kan ini banyak kan bisnis kuliner tuh pada, wah kita tahu nih apalagi pas COVID ya Pak, pada banyak yang down gitu ya, banyak yang tutup tuh, terutama coffee shop ya, terutama yang langsung end user penjualannya gitu ya, tanpa melalui online ya. Nah gimana sih caranya bisa tumbuh nih? Nah ini strategi. Jadi mungkin yang dihadapin sama pengusaha lainnya, kita pun juga menghadapi hal yang sama. Jatuh bangun terutama di COVID terakhir, ada pembatasan yang semuanya nggak akan bisa menolak kayak itu ya kan, nggak bisa juga mengalaminya. Tapi dari situ kita juga belajar nih, ternyata ada bisnis-bisnis atau tipe-tipe yang memang masih bisa bertahan dalam kondisi seberat COVID kemarin gitu ya. Nah kita pun juga menjalankan ketika dalam kondisi kemarin, misalnya di contoh makanan gitu ya, kalau nggak trafficnya kurang, misal contoh kayak warteg gitu misalnya. Warteg secara umum mereka kan harus ready stock. Betul, harus ready stock, masak pagi, sore nggak terjual, terbuang. Waste akan jadi breakage, akan jadi shrinkage buat di sana. Nah berarti tipe-tipe kayak gini nggak bisa masuk di semua kondisi nih. Warteg ini harus punya traffic yang padat banget. Jadi kalau ngeliatin warteg waktu pinggir jalan, mereka mesti majuin outletnya ke depan, biar visibility-nya bagus kan. Karena mereka butuh traffic banget. Ketika traffic itu hilang, bisnis mereka hilang juga. Nah artinya kita bisa mempelajari itu dalam kondisi yang kayak gini. Terus kemudian juga kita bisa melihat tipikal dari sisi handling operationalnya. Jadi kita ada beberapa brand yang kita rasa kalau kita scale up ini terlalu cepat atau misalnya jauh dari kontrol, ini juga bakal jadi backfire. Misalnya contoh kayak brand kita yang kedai Abuya gitu ya.
kedai Abuya ini menunya macam-macam. Oke. Berapa menu tuh Pak? Ada 42 menu, 40-an menu lebih. Banyak. Tapi di sana ada sayuran, ada makanan-makanan yang memang harus belanja setiap hari di outletnya. Nah ini potensi-potensi bocornya juga besar. Ya artinya kita benar-benar ketergantungan dengan kejujurannya karyawan, kekuatan kontrol tim di operation dan lain-lain. Nah kalau selama masih bergantung sama manusia, ya kan kalau bilang dari kekecewaan yang paling ada, ini quote dari salah satu ulama ya, dari semua kekecewaan yang ada, yang paling kecewa itu adalah ketika kita berharap sama manusia. Jadi artinya nggak bisa nih di bisnis makanan itu kita benar-benar berharap ketergantungan sama faktor manusia, karena memang banyak banget tuh faktornya. Jadi ketika misal contoh di lapangan kejadian yang ada, mereka belanja misalnya 1 kilo, laporannya 1,5 kilo, kita nggak bisa kontrol. Kayak sayuran 1 ikat, mereka bisa stok foto-fotonya dan lain-lain. Jadi setiap belanja hari ini mana, mereka info di grup WA gitu ya, fotonya. Tapi ternyata itu stok foto yang beberapa hari sebelumnya. Ketika disidak datang ke outlet, mana belanja hari ini, ternyata nggak belanja. Tapi uang belanjanya mereka klaim sebagai pengeluaran hari itu yang memungkinkan mereka dapat sesuatu yang tidak baik dari sananya. Artinya dengan konsep yang kayak gini juga sebenarnya nggak memungkinkan untuk scale up nih, karena mungkin nanti yang akan menjalankannya yang akan berat gitu ya. Jadi kita udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya kita bisa nemuin formula bahwa oh ya ada tipikal makanan yang memang sulit dikontrol gitu ya. Ada yang memang makanan yang memang shelf life-nya pendek. Ada yang memang tipikal makanan yang bisa bertahan long lasting, ada yang short term. Jadi semuanya itu sah-sah aja, boleh aja. Banyak juga warteg yang berhasil, banyak makan padang yang gede, banyak juga makanan kayak kedai Abuya yang omsetnya bagus, ada juga yang nggak bagus. Artinya yang salah bukan konsepnya, tapi tidak menempatkan satu konsep di tempat yang pas, yang benar. Itu sih pelajaran yang paling penting. Makanya ketika ada mitra yang datang ke kami akan info bahwa oh kalau kondisinya di sana, lokasinya di situ lebih cocok konsep yang seperti ini dengan berbagai alasan. Begitulah kira-kira. Menarik. Oke, ini kita Bapak kan pasti pernah ngerasain momen-momen bahagia atau momen-momen sedih waktu melakukan bisnis ya. Apalagi yang tadinya Bapak cerita pernah kerja kan, terus memutuskan pure oke, saya mau berbisnis. Nah itu pasti ada banyak tantangan, halangan, ya cobaan. Iya, jadi mungkin kan niat awal kan kita sebenarnya bikin biar bisa banyak manfaat untuk orang lain, terutama pasti buat keluarga sendiri, ke orang tua yang masih utama. Tapi memang ketika kita memutuskan untuk itu, justru orang yang memang jadi target utama kita untuk kita bahagiakan malah mereka yang kontra. Jadi itu yang mungkin sedih, karena orang tua mereka ngerasa istri saya kerja dan udah berjalan 15 tahun terakhir itu udah cukup lah, nggak ada yang kurang, apa sih yang mau dicari. Sehingga ketika kita memutuskan istri saya keluar kerja duluan, terus kemudian saya ikut, ada sesuatu hal yang memang ada ketakutan dari sisi mereka. Ini orang tua nih Pak? Orang tua dan mertua nih. Berdua. Sehingga mereka pada saat istri awalnya memutuskan untuk keluar kerja, itu ada kontra yang lumayan luar biasa untuk usaha. Sehingga mertua dan orang tua kami, itu orang tua saya berdua, mereka ketemuan, mereka membahas, mereka berusaha untuk mencegah jangan sampai keluar kerjaan. Nanti gimana, anak-anak masih kecil. Kondisinya masih punya anak-anak ya? Saya punya 4 orang anak kan, saya 4, terus kemudian mereka keluarga dua-duanya yang biasanya setiap bulan rutin kita kirimin. Tapi ada ketakutan di sana, nanti gimana nih, sementara kalau kerja kan setiap bulan udah pasti terima gaji dari istri ataupun saya. Tapi kalau usaha, kebetulan kalau dari orang tua saya pribadi, karena backgroundnya dua-duanya usaha, mentalnya sebenarnya lebih kuat. Tapi dari satu sisinya, karena mereka di usaha juga, mereka juga tahu bahwa resiko-resiko usaha itu juga tinggi. Mereka dulu memang nggak punya pilihan lain kata dia, dan memang dari awal udah nggak ada benchmark
terima gaji lah. Jadi mereka ngerasa akan tough kalaupun ada kondisi naik turun nantinya. Tapi kalau kamu yang selama ini udah kerja tiap bulan terima gaji, udah nyaman, kemudian nanti usaha ketemu problem yang misalnya nanti sama keuangan, misalnya sama karyawan, sama lingkungan dan lain-lain, itu belum tentu bisa kuat. Nah, proses meyakinkan kedua orang tua dari pihak istri dan saya itu yang momen yang buat kita kadang tadinya mau mundur nih gimana, jangan sampai keputusan kita nggak diridoin mereka dan akhirnya nggak berkahan gitu ya. Ya alhamdulillah pelan-pelan Allah tunjukin jalan yang akhirnya mereka lebih ridho lah untuk menerima kita keluar dari kerja. Nah itu sih sebenarnya momen-momen yang waktu itu prosesnya lumayan panjang dan rada berat di kita nih, jangan sampai mereka tersinggung karena pasti ketika kita tidak mengikuti apa yang orang tua inginkan, pasti ada kekecewaan di hati mereka. Nah ini nih yang sensitif pada saat itu. Oke Pak, jadi nih turn back point di mana Bapak bisa membuktikan, wah ini paling penting nih ya, membuktikan kepada orang tua atau siapapun ya, Bapak bangga dengan Bapak apa yang Bapak jalani. Itu apa sih? Iya. Jadi ketika tahun 2018 bulan September, saya akhirnya dan istri benar-benar sudah keluar. Lalu kita lihat tuh, jadi dalam 4 bulan kita buka 10 cabang kedai Abuya. Luar biasa. Jadi memang salah satu faktor kita lihat memang harus dapetin volume yang besar kan untuk mendapatkan harga yang murah dan lain-lain. Tapi di situ juga orang tua akhirnya ngelihat nih. Jadi uang bulanan mereka kita tambahin, terus kemudian mereka ngelihat kita jadi punya banyak waktu gitu ya. Ketika waktu kerja saya lebih sering keluar kota gitu ya, jadi waktu lebih banyak weekend aja buat keluarga. Sekarang mereka kekhawatirannya dengan ekonomi, tapi alhamdulillah sampai hari ini pun juga uang bulanan yang kita kasih ke mereka itu jauh lebih besar dibandingin sebelum masih kerja. Terus kemudian yang kedua, waktu kita pun juga jauh lebih banyak. Kapanpun kedua orang tua datang, kapanpun mertua datang, dan lain-lain kita insya Allah bisa temenin karena waktu kita bisa fleksibel. Alhamdulillah setelah jalan 3 tahun ini kita udah bisa buka 42 cabang. Dan insya Allah sih di bulan ini kita akan buka 3 cabang lagi, ada di Tanah Abang untuk Kebuli Abuya, terus kemudian Bami Madinah di Fasanta, terus kemudian di Daan Mogot untuk Kebuli Abuya. Artinya dalam 3 tahun terakhir ya insya Allah kita bisa bertumbuh walaupun dengan masalah pandemi dan lain-lain. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Oke, closing kata untuk pesan-pesan untuk para pebisnis pemula nih, atau misalnya teman-teman yang ingin mau invest atau bermitra sama Pak Okta, silakan Pak. Ya, untuk pesan ke teman-teman pebisnis pemula, yang paling penting di bisnis itu adalah keseimbangan. Jadi lokasi bagus aja itu belum tentu cukup, produk bagus aja belum tentu cukup, tim yang kuat pun juga belum tentu cukup. Tapi keseimbangan antara semuanya itu yang akan menjadi strong kita ke depannya. Artinya harus lebih bijak nih untuk melihat ke titik keseimbangan. Sama seperti tadi makanan, ketika nasi kebulinya strong, lauknya strong, sambalnya strong, digabungin jadi satu jadinya too much, berlebihan. Tapi ketika seimbang, itulah yang membuat menjadi makanan lebih enak. Sama ketika bisnis ini juga sama. Dulu waktu di awal-awal mulai bisnis di semester 8 waktu kuliah, saya mau mulai suatu bisnis dari sesuatu yang cuma sepotong-sepotong. Waktu itu kita franchise salah satu brand di Bandung, yaitu Serabi ya. Itu produknya strong dan unik ketika itu dibawa ke Bogor, dan itu adalah satu-satunya cabang yang ada di Bogor. Artinya dengan produk yang strong itu harusnya di Bandung dengan omset yang ramai, orang-orang Bogor yang tadinya ke Bandung nyari Serabi ke NH Bandung bisa dapetin di Bogor. Kita ngeliat berarti strong nih. Tapi masalahnya waktu itu kita tempatkan di lokasi yang tidak tepat ya kan. Jadi ternyata arang itu nggak bisa cepat matang nih si serabinya itu kalau di siang hari. Jadi dia butuh suhu yang rada dingin. Makanya di sana area Setiabudi ya kan, yang hawanya suhunya lebih dingin.
Nah ternyata di siang hari dia butuh waktu yang lama. Dan kemudian targetnya anak SMA yang memang cuma ada siang hari, akhirnya nggak ketemu nih produk yang strong tapi tidak di lokasi yang pas dan tidak mendapatkan market yang pas, sehingga tabungan yang saya dapetin dari bisnis laundry selama 3 tahun terakhir untuk membangun Serabi ini habis semua di sana, yang akhirnya yang tadinya punya banyak tabungan ini malah jadi minus karena ada banyak utang waktu itu, yang akhirnya saya memutuskan untuk kerja. Jadi buat pebisnis pemula, hati-hati kalau mau mulai bisnis itu nggak mudah. Kalau bisa sukses di satu bisnis belum tentu bisnis next berikutnya akan benar-benar smooth juga ya. Jadi benar-benar harus mencari titik keseimbangan di dalam bisnis ini. Jangan nafsu dan emosi, euforia mulai di situ rame, pengen rame, wah di Bogor juga pasti rame gitu segala macam. Justru kita banyak kehabisan energi di sana. Wah itu dulu saking stresnya ketika saya mikirin bisnis itu sampai langsung diare tuh. Jadi setiap saya mikirin, aduh ini bisnis bentar lagi gajian, gak ada duit gitu. Itu sampai belakang lagi, saking stresnya tinggi karena dari sisi mental belum kuat, masih umur 20 tahun waktu itu. Tapi punya banyak karyawan yang kebayang nih gimana nih akhir bulan harus gajian tapi duit nggak ada gitu kan. Nah, itu sempat menggadaikan beberapa barang buat gajian. Nah hal itulah, jadi jangan sampai pebisnis pemula karena cuma ngelihat di tempat lain rame bernafsu untuk bikin bisnis juga, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau bisa dilakukan gajikan diri sendiri. Kalau andai kan misalnya nggak perlu sewa tempat dulu, kalau bisa nggak perlu beli dulu. Jadi kalau bisa sewa ngapain, nggak perlu beli gitu ya. Kalau bisa pinjam nggak perlu sewa. Kalau bisa minta jangan disewa. Jadi terus bisnis awal ini memang benar-benar harus se-efisien mungkin lah. Biayanya kalau bisa serendah mungkin, effortnya kalau bisa jangan sebesar mungkin, sampai siap mental baru mulai. Karena kayak yang saya jalani waktu itu benar-benar berat. Pelajaran berharga ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, ditonton, di share ya ke teman-teman semua. Jangan lupa juga follow Instagramnya Pak Okta Wirawan ya, atau TikToknya kalau ada. Ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam CEO Talks.